wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Rami. Saya Nisa Wulandari. Saya Sairan Saputra. Saya Muhammad Rizky Fadli. Dan saya Angga Yandiawan Saputra. Nah, jadi di video kali ini kami akan membuat rangkaian resistor menggunakan aplikasi multisim dan bagaimana cara untuk membuktikannya apakah rangkaian tersebut memiliki resistor yang sama atau tidak. Simak terus videonya, guys. Di rangkaian ini kita mencari angka resistor yang bernilai dengan 2K. Kita cari di atas sebelah kiri, paling ujung. Kita cari. Kalau sudah jumpa, kita letakkan di papan ini. Sesudah itu, kita mencari DC power. DC power kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Lalu kita cari groundnya. Nah, sebelum kita mencari ground, kita ganti dulu tegangan dari DC-nya. Kita ganti dengan angka 20 volt. Lalu barulah kita cari groundnya. Kita cari groundnya, kita letakkan di bawah sini. Setelah itu kita letakkan multimeter. Multimeter letakkan di sini. Nah, kalau sudah kita letakkan semua, barulah kita bikin jalurnya. Kaki resistor yang pertama kita satukan, kita pertemukan di DC power yang di kaki atasnya. Lalu DC power yang di bawah kita letakkan di negatif multimeter. Nah, sudah itu resistor di kaki kedua kita letakkan di positif. Letakkan. Baru jalur ground ini kita letak di antara kaki kedua DC dan kaki di negatif multimeter. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari komponen dan membuat jalur di rangkaian resistor. Yang pertama-tama itu kita mencari komponennya. Komponennya tuh biasanya ada di atas di paling kiri. Yang pertama itu kita mencari resistor. Sesudah itu kita mencari DC power. Itu kita mencari DC power. DC power kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Lalu kita cari groundnya. Nah, sebelum kita mencari ground, kita ganti dulu tegangan dari DC-nya. Kita ganti dengan angka 20 volt. Lalu barulah kita cari groundnya. Kita cari groundnya, kita letakkan di bawah sini. Setelah itu kita letakkan multimeter. Multimeter letakkan di sini. Nah, kalau sudah kita letakkan semua, barulah kita bikin jalurnya. Nah, lalu kita membuat jalurnya. Jalur resistor yang kaki yang kedua itu kita sambungkan ke multimeter yang positif. Lalu kaki yang pertama dari resistor yang pertama kita sambungkan ke DC power yang di kaki yang di atas. Nah, sudah itu DC power kaki yang di bawah kita sambungkan ke resistor yang kedua di kaki yang di bawah. Setelah itu barulah kita sambung groundnya di tengah-tengah antara kaki di antara jalur resistor kedua yang kaki yang di bawah dengan
DC power yang kaki yang di bawah. Nah, baru yang resistor kedua ini kita sambungkan di negatif. Oke, di sini saya akan memberikan pembuktian dari rangkaian yang pertama. Oke, dari rangkaian ini kita akan membuktikan apakah benar arus dari rangkaian ini adalah 10 mA. Yang pertama, kita masukkan dulu nilai rumusnya, yaitu I sama dengan V per R. V pada rangkaian ini yaitu 20 dan R-nya 2 kilo ohm. Sama dengan 20 per 2 kilo ohm itu sama dengan 2 dikali 1000 jadi 2000. 20 dibagi 2000 sama dengan 0,01 ampere. Jadi ampere ke miliampere itu sama dengan dikali 100. Jadi 0,01 dikali 1000 sama dengan 10 miliampere. Jadi nilai yang ada di multisim sama pembuktiannya itu sama. Baiklah, saya akan membuat pembuktian dari rangkaian resistor yang kedua. Jadi di rangkaian kedua ini diketahui hambatannya ada dua. Yang pertama bernilai 2 kilo ohm dan yang kedua 5 kilo ohm dengan tegangan bernilai 20 volt. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai arus yang dimiliki dari rangkaian tersebut? Rumus dari arus adalah V per R, di mana V adalah tegangan dan R adalah hambatan. Karena di sini hambatannya ada dua, jadi kita jumlahkan dulu keduanya, R1 ditambah R2. Karena di sini nilai hambatannya masih dalam bentuk kilo ohm, kita ubah menjadi ohm. Jadi dari 2 kilo ohm itu 2000 ohm. Dan 5 kilo ohm jadi 5000 ohm. Jadi 2000 ohm ditambah 5000 ohm sama dengan 7000 ohm. Baru kita masukin ke rumusnya. Arus tegangannya 20 volt per 7000 ohm. Ini bisa kita coret jadi 2 per 700. 2 dibagi 700 itu 0,002857 dalam bentuk ampere. Karena kita di sini maunya jadi miliampere, jadi dikali 1000. Jadi hasilnya 2,857 miliampere. Nah, dan jawaban ini sama dengan jawaban yang di multisim. Baiklah, di sini saya akan menganalisis hasil pengukuran menggunakan aplikasi multisim dan menggunakan rumus atau manual. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan dari yang menggunakan aplikasi multisim dan juga menggunakan rumus atau manual adalah sama. Yang berarti semua pengukuran dan rangkaian yang telah dibuat adalah benar. Yang mana dari rangkaian pertama yaitu hasilnya 10 mA dan pada rangkaian kedua hasilnya yaitu 2,857 mA. Oke. Sekian itu aja. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.
Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan aplikasi Multisim, kita dapat lebih mudah untuk mengukur suatu rangkaian elektronika secara tepat dan cepat. Dengan aplikasi Multisim juga, kita dapat mempelajari bagaimana cara kita mencari komponen, menyusun komponen, dan membuat jalur di kaki komponen, guys. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian video tutorial dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.